penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dialog Hai Bali Kengken kembali kami hadirkan, dan di hari Sabtu tentunya kita akan hadirkan perbincangan bersama kepolisian ya. Dan untuk hari ini kita akan berbincang terkait jelang Pilkada 2024. Polsek Tejakula tingkatkan patroli Harkamtibmas. Nanti kita akan berbincang bersama Kanit Intel Polsek Tejakula Ibda Gede Wiarsa, dan juga bersama Kanit Reskrim Polsek Tejakula Ibda Komang Widiase SH. Baik, dan pendengar terkait topik kita nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 atau bisa juga di WhatsApp 081139999790. Dan pendengar, di tahun 2024 ini adalah tahun yang bersejarah ya, karena dilaksanakannya Pilkada serentak yang pertama kali sepanjang sejarah, dan tentunya hal ini bisa berdampak pada ancaman misinformasi, polarisasi sosial politik yang tentunya ini bisa saja mengganggu demokrasi apabila tidak dilakukan mitigasi dan mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Karena berdasarkan PKPU 2024 tentang jadwal pemilihan, Pilkada nantinya akan dilaksanakan tanggal 27 November di 545 daerah dan 37 provinsi. Nah, ini perlu dilakukan tentunya langkah strategis antar pemerintah dan penyelenggara pemilu serta peserta pemilu, tentunya agar pilkada serentak nantinya dapat berjalan aman, lancar, dan damai. Nah, seperti apa jelang pilkada 2024 untuk Polsek Tejakula, apa yang akan dilaksanakan untuk memitigasinya? Pendengar, kami hadirkan perbincangannya bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Kanit Intel Polsek Tejakula Ibda Gede Wiarsa. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sehat selalu tentunya ya, kita bersua kembali Niki. Ya, yang mungkin saya udah keempat kalinya ini. Wah, terima kasih banyak selalu hadir untuk menyapa pendengar, menyapa masyarakat melalui kanal RRI Kentan nggih. Iya, siap. Luar biasa Niki. Wenten Kanit Reskrim Polsek Tejakula juga hadir, Ibda Komang Widiase SH. Ya, selamat pagi buat Pro 1 Singaraja, ya. Jadi RRI Singaraja. Jadi kami ingin menyampaikan sesuatu. Jadi sebenarnya hari ini sedianya Pak Kapolsek yang sebenarnya yang mau mengisi, namun karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan terkait tugas juga. Jadi kami mewakili beliau, jadi Kanit Reskrim sama Pak Kanit Intel untuk mengisi acara di Pro 1 Singaraja ini. Luar biasa, karena tentu pihak kepolisian juga sekarang lagi sibuk-sibuknya, apalagi ini menjelang HUT kemerdekaan RI. Iya pastinya, dan menjelang pilkada tentunya. Tapi kalau untuk di Tejakula, kalau Singaraja, di kota Singaraja ini dari pantauan ini kan memang sedang latihan gerak jalan, nanti persiapan gerak jalan. Kalau biasanya di Tejakula ada juga Pak Kanit? Ya sama Bu. Jadi ya seperti biasa lah menjelang 17 ini sekarang jalan ramai. Dari giat anak-anak dari SD, SMP, SMA untuk melaksanakan kegiatan latihan, masih latihan mereka untuk mengikuti lomba gerak jalan yang nanti akan diadakan. Untuk pelaksananya mungkin dengan di kota dengan di masing-masing wilayah berbeda, mungkin waktunya itu yang berbeda. Waktunya berbeda. Jadi kami sudah harus ekstra untuk pengamanan jalur kan gitu. Karena mulai sekarang udah
Ya karena apalagi di wilayah Tijekulo itu kan jalur truk gitu, jalur truk. Jadi bagaimana kita harus membantu mengamankan arus kan gitu, biar anak-anak atau murid-murid yang melaksanakan kegiatan latihan ini bisa berjalan dengan aman dan nyaman gitu. Iya. Dan Jadi itu salah satu upaya kami ya untuk melaksanakan penjagaan Harkam Timas terutama ya baik. jelang kegiatan ini. Baik, apalagi jalur utama Iya, betul Singaraja, Karangasem lewat Tejekulo pastinya Ketan. Baik, Pak Kanit, Pak Kanit Intel dan Pak Kanit Reskrim ini kan menjelang pilkada tentunya, apakah dari sekarang ini sudah ada ancar-ancarnya begitu ya, memitigasi segala sesuatu yang mungkin bisa saja terjadi kalau nggak diantisipasi begitu. Pak Kanit, apa yang dilakukan mungkin dari sekarang Pak Kanit? Baik, terima kasih ya. Jadi terima kasih atas undangannya, kami udah sering ya mungkin ya. Jadi semoga nggak bosan-bosan ya. Jadi kami selalu berinteraksi dengan masyarakat baik lewat media seperti ini juga kan. Jadi sebelumnya sudah disampaikan permakluman juga dari Pak Kanit Reskrim mengenai Pak Kapolsek karena ada kegiatan penting jadi nggak bisa ditinggalkan. Jadi sebelum kami membahas masalah topik yang menjadi interaktif hari ini yaitu jelang Pilkada 2024, Polsek Tejekulo tingkatkan patroli Harkam Timas kan gitu. Jadi seperti biasa kami sampaikan dulu situasi umum ya, situasi umum dari wilayah Kecamatan Tejekulo sampai saat ini. Jadi Kecamatan Tejekulo merupakan kecamatan yang paling timur ya dari Kabupaten Buleleng yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karangasem dan sebelah utaranya langsung dengan Laut Jawa. Sebelah selatan dengan Kabupaten Bangli yang notabene ada banyak pegunungan di sana. Jadi geografis kami ya negara gunung, di sebelah utara dibentangi oleh laut, selatan dengan perbukitan atau pegunungan. Jadi apa upaya-upaya kami dengan letak geografis seperti itu untuk selalu menjaga Harkam Timas. Jadi tidak menjadi halangan buat kami ya. Kami selalu berupaya turun ke lapangan dengan keterbatasan jumlah anggota kami, namun tentu kami tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat gitu. Jadi sesuai dengan topik kita hari inilah patroli Harkam Timas. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih itu patroli kan gitu, biar ada bayangan dikit. Patroli itu adalah salah satu bentuk kegiatan dari kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga atau mencegah gangguan Kamtimas. Dengan cara apa? Pertama dengan cara mendatangi, menjelajahi, terus mengawasi situasi kondisi suatu wilayah. Artinya sudah jelas ini mendatangi. Kami patroli itu bukan hanya sekedar lewat saja. Jadi begitu kita saat patroli ditemukan seandainya ada suatu kejadian yang kira-kira akan mengganggu Kamtimas, ya contohnya ya anak-anak muda kumpul mungkin minum pinggir jalan, atau anak muda yang kira-kira akan melakukan hal trek-trekan dan lain-lain, kami turun, kami datangi. Dengan cara apa? Dengan cara patroli dialogis kan. Jadi patroli itu ada macam-macamnya ya, ada patroli roda 2, patroli roda 4, termasuk patroli dialogis juga. Jadi pada saat kita temukan seperti itu, kita turun, kita datangi, lakukan patroli dialogis. Jadi sampaikan pesan-pesan Kamtimas kepada mereka untuk sama-sama menjaga situasi, gitu Mbak. Jadi di samping itu juga ada patroli preman. Nah, bukan patroli preman dari preman yang gini ya. Jadi kita ini yang unit Intel sama Reskrim itu kita patroli juga. Yang tapi tidak dengan berseragam ya gitu, tidak berseragam tanpa uniform dengan undercover kan penyamaran. Jadi kita tidak kelihatan, tidak menonjol, namun kita ada di mana-mana kan gitu. Jadi menjelang pemilu kada ini, khususnya kami ya, karena kami di Intel ya, tentu tugas-tugas pokok kami ya, yang paling utama dalam menjelang pemilu kada ini adalah penyelidikan dan penggalangan itu. Jadi penyelidikan apa? Jadi antisipasi, kita selidiki adanya deteksi dini ya, deteksi dini dan deteksi aksi kan gitu. Jadi menyerap informasi sekecil apapun yang kira-kira akan mengganggu situasi Kamtimas, kita segera laporkan ke pimpinan. Jadi kita laporkan dalam bentuk produk. Ada namanya produk LI namanya bagi kami, ke laporan informasi. Jadi khusus itu
untuk pimpinan. Jadi biar pimpinan bisa ngambil suatu tindakan untuk kebijakan kayak gitu. Terus yang paling pertama adalah penggalangan, Pak. Jadi sekarang kan banyak tokoh-tokoh, terutama di Kecamatan Tejugule banyaklah tokoh-tokoh partai kan, tokoh politik, dan anggota DPR juga banyak. Dan ketuanya juga kebetulan dari Tejugule. Jadi kami terus berinteraksi dengan mereka. Ya, setunggal hubungan kami selama ini bagus dengan mereka. Jadi mereka juga care dengan kita, istilahnya sama-sama lah membantu gitu, situasi untuk biar kondusif. Jadi penggalangan kami di sana, kita dekati mereka. Di samping tokoh politik juga ya, tokoh-tokoh adat juga, tokoh-tokoh masyarakat itu untuk sama-sama menjaga situasi. Ya seperti saya sampaikan tadi, hubungan kami dengan beliau-beliau itu berjalan bagus. Artinya komunikasi kami nyambung, setiap ada kegiatan politik kami tetap berkomunikasi, dan mereka juga open memberikan informasi kepada kita. Jadi adalah kerjasama yang bagus kan gitu. Baik. Nah, mungkin lagi masalah patroli lagi saya tambahkan. Jadi ada di kami sekarang yang melakukan salah satu Komandan Wis Kapolda juga. Jadi masalah mungkin Mbak udah sering lihat pada saat malam itu ada sinar-sinar biru itu kan. Nah, itu kan istilahnya di kami patroli blue light itu salah satu program pimpinan, dan kami laksanakan itu bergabung sinergitas dengan TNI juga, dengan Satpol PP. Jadi namanya di kami lah patroli 3 pilar. Nah, dengan blue lightnya itu di dalamnya ada unsur TNI, Polri, dan Satpol PP. Nah, itu kami laksanakan setiap saat, baik pagi, siang, dan malam. Itu tentu tetap bersinergi kan gitu. Di samping patroli juga, upaya-upaya kami untuk menjaga harga Kamtibmas banyak sebenarnya, Mbak. Di samping kita khususnya Intel turun penggalangan, penyelidikan, nanti juga ada unit reskrim, ada SOP-nya tersendiri kan, mungkin nanti beliaunya yang akan menjelaskan. Jadi kami juga setiap pagi kan melaksanakan PG, pos PG namanya, pos PG pagi itu kan. Di Mbak mungkin berangkat kerja pagi-pagi udah lihat banyak polisi berjajar kan. Itu tujuannya ya pertama mengawasi ya situasi dari kegiatan masyarakat, terus kedua mengatur arus lalu lintasnya juga. Biasanya kan di pasar-pasar yang ada jalannya, lewat jalan itu kan macet biasanya. Nah, itu mereka bertugas di sana. Terus antisipasi juga tindakan kriminal. Nah, itu. Di samping itu juga ada namanya strong point, Pak. Jadi strong point itu ya kita laksanakan misalnya siang hari, malam hari. Siang hari itu tujuannya ya pada saat-saat bubaran itu, murid-murid sekolah itu. Jadi kita atur lalu lintasnya juga, kita amankan untuk mencegah terjadinya satu kecelakaan. Dan malam hari terutama ini jam-jam rawan tuh, kita lakukan strong point juga untuk antisipasi terjadinya C3 itu ya, surat-surat curanmor. Jadi itu upaya-upaya kami, dan kami pelaksanaan tugas kami diatur oleh terbentuk kami, misalnya dibentuk dalam satu tim namanya UKL, Mbak. Jadi ada di sana ada unit Samapta, ada unit Intel, ada lalu lintasnya, ada reskrimnya juga. Jadi kami tergabung dengan tim UKL, unit kecil lengkap, yang diatur oleh jadwal piket jaga. Di sana kita melaksanakan tugas. Baik. Mungkin itu ya sementara saya sampaikan. Upaya-upaya kami mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Kanit Reskrim ya. Jadi, banyak sekali ternyata untuk beragam patroli yang dilaksanakan pihak kepolisian ya Pak Kanit ya. Iya, banyak. Dengan membagi diri ibaratnya per piket-piket begitu setiap betul. harinya. Setiap harinya kan bertanggung jawab 1 kali 12 jam. Jadi mereka itu udah tergabung tuh dalam satu UKL seperti yang sampaikan tadi. Jadi ada fungsi-fungsi udah lengkap, sana ada Intel reskrimnya, ada lalu lintasnya. Itu mereka punya tanggung jawab selama 1 kali 12 jam untuk melaksanakan kegiatan rutin. Ini KRYD namanya, kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam bahasa kepolisian ya. Itu hampir setiap hari itu. Oke, berarti tidak ada polisi yang diam di pos saja nih nampaknya sekarang nih, karena semuanya patroli begitu ya Pak Kanit ya. Itu karena tujuan kita kan menghadirkan semaksimal mungkin ya kehadiran kita di masyarakat untuk biar mereka tuh merasa aman, nyaman gitu dalam melaksanakan aktivitas. Jadi kehadiran
kita tuh berusaha maksimal gitu. Oke. Lapangan. Dan masing-masing patroli juga tadi disampaikan dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda begitu. Betul Oke. dengan cara. Kini ke Pak Kanit Reskrim dulu nih Ki. Kalau dari Kanit Reskrim sendiri bagaimana patrolinya atau mungkin apa sih kalau di Reskrim biasanya Pak Kanit? Baik, ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Mbak ini, saya sedikit menambahkan. Jadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Kanit Intel. Jadi saya menambahkan saja. Jadi jelang Pilkada 2024 ini, jadi Polsek Tijuk Pulu melaksanakan patroli Harkam Dimas. Jadi itu. Jadi terkait tema itu, jadi keberhasilan Polri, keberhasilan polisi ini tidak lepas dari dukungan semua elemen ini. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi harus semua mendukung begitu. Baik dari tokoh masyarakat, instansi terkait, pemerintah daerah maupun ya TNI. Jadi kami bergerak bersama-sama. Jadi itu yang paling penting. Kemudian kami yang ditugaskan mempunyai tugas pokok sesuai dengan undang-undang, diberikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban ini. Jadi kami ada beberapa fungsi ini, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kanit Reskrim, Pak Kanit Intel. Jadi ada fungsi inter, reserse, lantas, sabara, bimas. Jadi semua melaksanakan giat-giat untuk Harkam Dimas ini. Jadi semua bergerak secara simultan, artinya bergerak secara bersama-sama gitu. Jadi tidak saling menunggu. Intel bergerak dulu, ini enggak. Jadi bersama-sama, semua sesuai dengan tupoksinya. Jadi itu. Jadi misalnya dari unit Intel sudah dijelaskan tadi, mungkin melakukan penggalangan tokoh-tokoh dan sebagainya. Kemudian dari Bimas melaksanakan juga sama deteksi dini, ya, segala informasi masyarakat itu maupun binloh-binloh, ya, dan menyampaikan kebijakan-kebijakan dari pimpinan pada saat mungkin kunjungan ke rumah-rumah warga dari Bimas, ya. Sabara juga sama, patroli juga. Kemudian dari Reskrim, apalagi dari saya. Jadi kami juga tetap melaksanakan namanya apa yang sudah sering saya sampaikan itu giat malam, ya. Jadi giat malam pada saat masyarakat sedang nyenyak tidur, kami ya bergerak terus begitu, ya, di mana-mana diduga atau tempat-tempat yang dianggap rawan. Kami hadir di sana malam, duduk, ya, memonitor situasi. Jadi itu semua tujuannya untuk menekan gangguan-gangguan Harkam Dimas. Kemudian juga apa yang disampaikan tadi Pak Kanit Intel, kami juga bergerak secara bersama dalam unit kecil lengkap, ya, UKL. Jadi ada strong point, jadi menempatkan kita di mana diduga tempat rawan, macet dan sebagainya. Kita hadir di sana. Kemudian ada malamnya ada patroli biru, ya, blue light. Ya tetap apa bedanya, ya, dengan pada saat mau pilkada ataupun hari-hari biasa. Ya tentu ada bedanya kan begitu. Jadi kami melipatkan kegiatan itu, artinya kegiatan rutin yang ditingkatkan kembali gitu. Jadi tidak rutin seperti biasa, patroli itu udah biasa aja. Tapi bagaimana kalau menjelang pilkada ini, tentu intensitas kerawanan lebih tinggi kan begitu terkait gangguan Harkam Dimas ini. Kami tingkatkan itu, bisa setiap saat kami melakukan tergantung, ya, informasi maupun, ya, kebutuhan di sana. Jadi kami tetap tingkatkan lagi. Bisa 2 kali lipat gerakannya kami, ya, apa yang disampaikan tadi juga sama Mbak sama Pak Kanit Intel. Saya kira itu aja disampaikan, ya. Dan berarti memang pendekatan ke masyarakatnya yang lebih intensnya itu begitu. Sekali, ya. Tapi kalau masyarakat Tejukula gimana sistemnya mungkin Pak Kanit? Apakah Pak Kanit mungkin lebih ke ada ada paruman-parumannya ikut gabung di sana, atau mungkin saat upacara-upacara adatkah ini ikut nimbrung di sana, atau mungkin di pos kamblingnya begitu ikut, atau seperti apa biasanya Pak Kanit? Baik, pendekatan kami, ya, terhadap masyarakat untuk edukasi masalah Harkam Dimas tentu banyak cara seperti Mbak sampaikan, benar. Jadi setiap ada paruman tentu Hadir. ada pemberitahuan ataupun tidak, kami tahu itu pasti kami lakukan pengawasan, ya, terhadap kegiatan tersebut.
Apalagi simekrame seperti saat ini kan mungkin kegiatan seperti itu ya banyak lah. Jadi kami khususnya Intel dan Reskrim juga dan fungsi lain, jadi begitu mendengar kami lakukan pengawasan terhadap kegiatan itu. Terus masalah kegiatan di desa khususnya ya, tentu di desa kan udah ada Babin Kamtibmas, Mbak. Yeah. Jadi mereka itu udah polisi desa lah, sudah melekat terus dengan warganya. Jadi segala kegiatan masyarakat yang ada di desanya Babin Kamtibmas wajib tahu. Nah, wajiblah Babin Kamtibmas untuk memantau, untuk membantu mengamankan kayak gitu. Dan kami juga diundang untuk sosialisasi masalah kenakalan remaja yang seperti hal seperti itu ya di sekolah-sekolah, Mbak. Pertama kan kemarin kan masa-masa MPLS itu, Mbak. Jadi kami diundang untuk jadi narasumber masalah kenakalan remaja dan ketertiban lalu lintas dan yang lain-lain. Itu kami juga, itu bentuk kami juga untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat. Di samping itu juga ada program yang terpusat ya, seperti Jumat Curhat, mungkin Mbak sudah sering dengar. Nah itu setiap hari Jumat memang kita laksanakan. Itu untuk menyerap sekecil apapun informasi dari masyarakat. Gitu, Mbak. Baik, luar biasa. Ini kita juga akan undang pendengar ya Pak Kadit ya. Lebih banyak mungkin kita diskusinya sama pendengar nih, karena mereka yang lebih tahu, ingin tahu informasinya juga, apa yang ingin diketahui oleh masyarakat, menyampaikan hal-hal terkait dengan Harkamtibmas begitu di line telepon 24644, atau mungkin pendengar juga ingin di WhatsApp boleh di 081139999790. Kalau di WhatsApp sudah banyak yang mengirimkan, katanya selamat pagi Pak Kadit, luar biasa sudah menyapa masyarakat. Saat patroli jika ada pelanggaran apakah ditilang atau bagaimana tindakannya? Selama ini patroli-patroli ada menemukan pelanggaran kah? Ya. Kemudian selamat pagi daerah timur, maunya sih gerak jalan 45-nya dari timur, tapi sayang di barat lagi sekarang. Kenapa ya? Apakah dirasa timurnya kurang aman atau seperti apa katanya? Waduh, gimana Niki? Nggih, silakan mungkin ditanggapi dulu sebelum nanti di line telepon Anda bisa bergabung juga ya pendengar di 24644. Coba ulangi nomor 2 itu apa itu? Maunya katanya gerak jalan 45-nya dari timur, tapi sayangnya tahun ini katanya dari barat lagi. Kenapa tidak dari timur katanya Pak Kanit? Baik, mungkin saya jawab yang pertama ya. Saat Jadi patroli ini, saat patroli jika menemukan ya mungkin apa ditilang. Tergantung ya. Jadi sebenarnya kami tidak semata-mata melakukan tindakan represif, Mbak. Jadi selalu mengutamakan tindakan yang preventif dan pencegahan. Jadi pendekatan secara emosional untuk mengajak masyarakat itu untuk berbuat yang tidak melanggar hukum kan gitu. Jadi kalau kita menegakkan hukum ya bisa aja. Saat-saat patroli kami udah sering menemukan ada itik-itik orang-orang mau trek-trekan tuh, Mbak. Jadi tentu kami turun segera dan kami amankan itu sepeda motor yang kira-kira dipakai sebagai alat untuk trek-trekan itu. Kan kami udah tahu lah sepeda motor gimana modelnya yang dipakai seperti itu ya, dengan knalpot brongnya kan, dengan modif-modif seperti itu. Biarpun mereka tidak mengakui, tapi kami tetap amankan istilahnya di Polsek untuk dipanggil yang punya, termasuk orang tuanya, kita bina dulu. Kalau kita menegakkan secara hukum bisa aja, karena kita kan sudah dilengkapi dengan tilang namanya kan, itu udah fungsi lalu lintas yang punya tugas itu. Jadi bisa aja diterapkan menahan sepeda motor itu dengan memberikan bukti pelanggaran berupa tilang. Itu. Jadi sering ya kami patroli untuk wilayah Kecamatan Tejukule sih. Cuma nggak terlalu ada masalah-masalah yang urgent ya. Jadi namanya anak-anak muda malam minggu itu biasa ngumpul-ngumpul. Tapi sebelum mereka melakukan kegiatan yang melanggar hukum, pada saat kita patroli kita temukan, kita turun dan kita bubarkan aja. Kalau apalagi ada mirasnya di sana kan. Nah itu udah jelas nggak boleh kan, dilarang minum di pinggir jalan itu kan membahayakan nanti. Itu mungkin ya tanggapan dari saya. Mungkin yang kedua mungkin bisa tanggapi Pak Kanit Reskrim. Pak Kanit nih, silakan. Baik, ya selamat pagi. Jadi sedikit terkait patroli ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kanit Intel. Jadi memang
bisa saja ditindak ya di dasar hukum kalau memang itu pelanggarannya. Lihat juga kapasitas pelanggaran itu. Kalau memang apa yang disampaikan Pak Kanit Intel tadi, kalau itu pada saat kita patut temukan trek-trekan, ya kita bisa lakukan langkah-langkah hukum. Ya, jadi kita amankan apa yang disampaikan Pak Kanit Intel, amankan, kemudian kita serahkan kepada unit, ya. Kalau terkait surat-surat kita serahkan kepada unit lantas untuk menanganinya dengan tilang. Dan bisa juga kalau memang kendaraan itu tidak lengkap, ya, tidak ada kelengkapan begitu ya, baik surat-surat, bisa juga kita identifikasi kendaraan itu apakah memang kendaraan itu dari hasil kejahatan atau tidak, kan itu. Bisa juga kami yang menangani dari unit reskrim, ya, untuk langkah-langkah lebih lanjut, ya. Kalau hanya kelengkapan kurang tidak surat dan sebagainya, kalau memang itu masih ada, ya dimiliki oleh pengendara itu, ya bisa lewat lalu lintas saja, kan begitu. Kemudian terkait giat gerak jalan 45 ini ya, jadi ini kan itu kebijakan dari Pemerintah Pemda mungkin daerah, mungkin ada terkait apa, mungkin digilir mungkin ya, nanti di barat di timur itu sama saja sebenarnya, ya, dari barat juga dari timur. Jadi itu juga terkait situasi mungkin juga dilihat. Jadi banyak aspek lah di sana ya. Jadi banyak aspek pertimbangan kenapa harus dari barat, dari timur. Tapi sebenarnya dari timur, dari barat, kami terutama di kepolisian kan siap saja mengamankan, ya, karena itu tugas dari aparat kepolisian memang. Dan pasti kalau memang dari timur, saya yakin masyarakat dari timur akan mendukung juga kegiatan ini, karena itu biasa bisa disaksikan kan begitu. Saya yakin kedepannya pasti masyarakat dari Jekule, Keutamaan pasti mendukung, ya. Saya yakin itu, ya, untuk pelaksanaan. Namun ini kan banyak pertimbangan dan banyak aspek yang diambil oleh pemerintah, ya, terkait pelaksanaan gerak jalan 45 ini. Baik, yang dinantikan masyarakat. Ada lagi Pak Kanit ini, selamat pagi Pak Kanit. Patroli dengan lampu biru itu, apakah boleh masyarakat menggunakan kendaraan dengan lampu biru seperti polisi? Karena terlihat ada yang memodif lampu, isi lampu kelap-kelip begitu katanya Pak Kanit. Bolehkah? Tapi nanti dibahas ya Pak Kanit ya. Kita jeda dulu pendengar. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi membahas terkait dengan Harkamtimas, sebagaimana jelang Pilkada 2024 Polsek Tejekule tingkatkan patroli Harkamtimas. Masih bersama Kadit Intel Polsek Tejekule dan juga Kadit Reskrim Polsek Tejekule. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1. Perhatian, penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih. Melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza. Korban jiwa dan 2 negara berjatuhan. Yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan. Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila. Sis, pinjam duitnya dong. Hah? Buat apa?
ibu aku lagi sakit nih. Duh, kasihan banget. Ya udah nih, semoga cepat sembuh ya ibumu. Siska, pinjemin aku uang lagi dong. Minggu depan ini aku kembaliin deh. Sekalian ya sama yang kemarin. Soalnya ini sekarang adikku yang sakit. Ya ampun. Ya udah nih. Seorang pria berinisial AI diamankan petugas kepolisian karena kedapatan mencuri motor di sebuah ruko. Dia nekat melakukan hal tersebut untuk judi online. Jangan sampai kamu jadi pecandu judi online berikutnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken jelang Pilkada 2024 Polsek Tejakula tingkatkan patroli Harkamtibmas, dan kita masih berbincang mendengar bersama Kanit Intel Polsek Tejakula Ibda Gede Wiarsa dan juga bersama Kanit Reskrim Polsek Tejakula Ibda Komang Widiasa SH. Terkait topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp 0811399790. Pak Kanit, sebelum ditanggapi yang di WhatsApp tadi, kita sapa penelpon dulu Pak Kanit ya, mohon izin ya di line telepon. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana, Bakti Seraga. Durus Pak Nyoman. Benar sekali Mbak Hani. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak narasumber dari Polsek Tejakula ya. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Sudarsana. Om Swastiastu. Untuk semua informasinya dan perbincangan tadi terkait dengan membahas Harkamtibmas di daerah Tejakula dan di Buleleng, di mana tadi sudah banyak disampaikan, itu sangat bagus sekali upaya yang dilakukan. Tapi yang pertama kami apresiasi terkait dengan keamanan di wilayah Tejakula dan di Buleleng sampai saat hari ini sangat kondusif sekali. Dan juga semenjak pemilu yang lalu sampai hari ini sangat-sangat kondusif, di mana kami rasakan sangat nyaman dan aman. Tentunya ini harus terus dijaga bagaimana pelaksanaan pemilu yang akan datang ini, dan juga dari
konsisten, di mana dari pihak kepolisian juga mendapat tambahan tugas terkait dengan perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-19. Tentunya apa yang disampaikan tadi terkait dengan upaya-upaya secara preventif itu sangat bagus sekali. Kami selaku masyarakat sangat mendukung sekali. Itu terus dilaksanakan agar situasi tetap aman dan kondusif. Dan juga terkait dengan Babin di setiap desa itu perlu ditingkatkan perannya, pendekatan dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa selanjutnya. Kerjasama yang baik itu harus tetap dikumandangkan di masyarakat. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak. Permasalahan apa atau pelanggaran hukum apa yang terjadi yang sangat menonjol di daerah Polsek Tujuh dan juga terkait dengan narkoba, terus ditingkatkan pengawasannya agar tidak terjadi peredaran yang masif di daerah. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, sama Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sragen niki sudah ikut bergabung juga memberikan apresiasinya. Pendengar yang lain bisa bergabung kembali pendengar di 24644 ataupun di WhatsApp. Menuju Pak Kanit satu penelpon lagi nggih. Di lain telepon niki. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Sutaya Teja Kula nggih. Nah, pas niki warga Teja Kula katanya niki. Pak Sutaya penapi gimana Teja Kula Pak Sutaya? Selamat pagi Bapak-bapak narasumber nggih. Selamat pagi. Seperti yang melihat kalau Teja Kula ini secara umum itu kondusif ya. Mungkin yang perlu bertanya tentang hal yang mendesak yang memang sedang ramai sekarang ya. Pertama ya, apakah mungkin masih ada itu peredaran gelap narkoba di Kecamatan Teja Kula. Yang kedua, mungkin Bapak di dalam patroli perlu juga mengimbau kepada masyarakat supaya jangan terkena itu judi online, karena judi online itu menurut ini ya secara umum itu lebih bermasalah daripada judi konvensional. Hanya sekian aja. Om Sandi Om Rahayu. Rahayu Pak Sutaya Teja Kula. Nah ini dia karena judi online nih lagi masif juga, perlu digencarkan begitu ya, saat patroli perlu disisipkan juga niki. Dua penelpon dulu pendengar, kita tanggapi dulu Pak Kadit silakan. Mungkin saya tanggapi yang tadi lewat WA ya. Iya yang lampu birunya nih. Apa boleh masyarakat umum menggunakan lampu biru atau lampu strobo ya? Jadi jelas tidak ya. Jadi sudah diatur oleh undang-undang, ada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu pasal 59 kalau nggak salah itu. Jadi memang dijual umum sih, dijual bebas itu lampu-lampu seperti itu dan sirenenya juga. Namun tidak semua masyarakat bisa menggunakan alat itu kan gitu. Jadi ada tugas-tugas khusus seperti Polri, damkar, ambulan. Nah itu salah satu petugas-tugas yang hanya bisa menggunakan lampu strobo atau sirene. Jadi untuk masyarakat ya tidak boleh sebenarnya itu yang saya tanggapi ya. Mungkin nanti akan ditambahkan juga ya. Saya tanggapi dikit masalah Pak Sudarsana mungkin ya. Jadi masyarakat seperti inilah yang kita harapkan ya. Jadi mendukung selalu program kami, ikut sama-sama menjaga situasi kan gitu. Jadi terima kasih Pak Sudarsana atas apresiasinya kepada kami. Tentu kami selalu berupaya bagaimana menghadirkan Polri ya di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, biar masyarakat tuh rasa tenang dalam beraktivitas kayak gitu. Itu mungkin ya yang saya tanggapi. Tanggapan yang lain masalah narkoba yang lain itu ada unitnya khusus ini beliaunya Pak Kanit Reskrim. Silakan Pak Kanit ditanggapi. Baik, selamat pagi. Jadi saya sedikit menambahkan ya terkait lampu biru yang digunakan oleh masyarakat itu. Jadi sederhana sebenarnya. Jadi kalau memang keluarannya dari pabrik seperti itu ya seperti itu digunakan kan begitu sederhana. Seharusnya ya, motor kendaraannya begitu ya Pak Kanitnya. Sudah di keluarnya ya lampu putih atau kuning ya itu yang dipakai itu. Tidak bisa ditambahkan memang
sudah ketentuannya seperti itu dari pabrik kan begitu. Itu sederhana tadi yang disampaikan, sedikit aja menambahkan. Kemudian terima kasih apresiasinya dari Pak Sudarsana tadi. Sudarsana ya dari Bakti Serage, terima kasih. Jadi memang ya, jadi keberhasilan polisi ini kembali saya sampaikan ya. Jadi dukungan penuh masyarakat itu sangat penting ya. Baik informasi apapun, ada gangguan dan sebagainya, itu sangat penting. Jadi itu. Jadi itulah yang diharapkan oleh kepolisian. Mari bekerja sama-sama bekerja untuk menjaga Harkamtibmas kan begitu. Kemudian terkait narkoba. Dari Babin ya, Babin yang ditingkatkan. Nah ini tentu dalam setiap apel sering sudah disampaikan oleh pimpinan kami sebagai evaluasi dalam kegiatan minggu sebelumnya. Jadi memang selalu ditekankan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan di masyarakat oleh Pak Kapolsek ya, ataupun pimpinan lebih atas kami. Maupun nanti juga apa yang disampaikan tadi lanjut menjawab terkait judi online, itu juga sering ditekankan. Jadi bagaimana masyarakat supaya tidak jadi korban judi online maupun judi-judi yang lain kan begitu. Jadi sebenarnya semua sangat merugikan. Sekarang yang lebih tren itu judi online ya, yang banyak menjadi korban. Kemudian lebih lanjut apa itu dari narkoba Pak. Dari permasalahan yang menonjol ya. Jadi kasus yang menonjol di Jekulo itu. Jadi kami selama ini sudah berdinas kurang lebih 1 semester 6 bulan ya di Polres Jekulo. Jadi terkait informasi sebelumnya juga ada kasus penganiayaan biasa itu yang sering terjadi juga. Kemudian ada pencurian juga, kemudian ada kasus pencurian pertime seperti pis bolong yang sekarang lagi tren. Namun itu sudah ada titik terangnya terkait pencurian pertime itu yang sekarang sedang tren, dan pelakunya sudah kemarin sempat diamankan ya, sudah diamankan. Namun proses hukumnya masih nunggu perkembangan lebih lanjut ya. Baik. Jadi itu yang kemarin sedang sedikit meresahkan ya. Jadi ada pencurian pis bolong, apalagi itu uang di punia itu ya. Jadi itu sempat juga rame di sana di Jekulo, namun sudah ada titik terang, sudah ditemukan pelakunya. Kemudian terkait narkoba, nah ini, jadi ini kebijakan yang sudah berjalan ya dari Bapak Kapolres, penekanan atensi yang luar biasa ini terkait peredaran narkoba. Jadi semua polsek sudah bergerak sebenarnya ini. Ya, kami Polsek Jekulo juga terus melakukan pemantauan ya, mencari informasi baik pengguna, pengedar ya. Namun kembali kami dari pihak kepolisian, jadi dukungan masyarakat ini sangat penting. Ada keluarganya kalau memang ada indikasi penggunaan narkoba misalnya, silakan disampaikan ya. Jadi kalau memang ini untuk kebaikan bersama, jadi tujuan untuk kebaikan bersama, menyelamatkan anak-anak kita ya, supaya tidak terjerumus lebih dalam kasus narkoba. Jadi kami sudah melakukan tindakan, namanya ada melakukan tes kit ya, sudah terus dilakukan. Ada yang positif ya, kalau memang tidak ada BB, langkah kami adalah bekerja sama dengan BNK Kabupaten Buleleng. Jadi kami arahkan ke sana untuk direhab. Ya, silakan masyarakat ya yang mengetahui keluarganya ataupun siapapun, silakan informasikan kepada kami untuk tindak lanjuti ya, supaya tidak lebih jauh lagi tersangkut dengan kasus narkoba. Baik. Kalau selama ini di 1 semester kemarin ada penangkapan narkoba kalau di Jekulo Pak Kanit? Ada yang positif ada. Kami sudah kembali saya sampaikan. Cuma selama ini belum ada BB-nya ya. Oh, barang buktinya. Barang buktinya belum ada. Kalau
ada tahapannya itu, kalau positif ya kita rehab. Ya arahkan ke BNK untuk rehabilitasi lebih lanjut. Karena memang pihak kepolisian di Buleleng juga sekarang lagi Iya, gencar-gencarnya. ini kebijakan Bapak Kapolres luar biasa ya, untuk menyelamatkan anak-anak kita. Kemudian dari Pak Sutayo ya, terkait narkoba juga sama ya. Kemudian judi online. Nah ini sudah saya sampaikan tadi, memang judi ini sudah sangat meresahkan. Ini juga sebenarnya jadi atensi Pak Kapolres kemarin. Karena ada kasus-kasus gantung diri dan sebagainya itu, kami disuruh menelusuri lebih dalam. Ya, menelusuri lebih dalam, apakah korban ini ada indikasinya dari sana gitu, dari judi online itu. Ya, sementara kami kemarin ada telusur kasus gantung diri di Madenan itu tidak ditemukan sih, belum ditemukan ya. Tapi ini tetap jadi concern. Ya, karena judi ini kan sangat meresahkan sebenarnya, sangat merugikan masyarakat itulah ya. Jadi tetap nanti disampaikan oleh semua fungsi lah, nanti dari Babin, setiap patroli kami tentu akan sisipkan lagi supaya tidak melangsungkan pelanggaran hukum terkait juga judi online ini. Sekira itu. Jangan sampai nanti karena judi online juga ada kekerasan dalam rumah tangga, begitu kan, ada masif juga kejadian beberapa waktu lalu ya Pak Kanit ya. Iya, betul itu. Jadi efeknya memang kemana-mana ini kalau memang sudah masalah uang ini ya kan gitu. Pencurian bisa juga, nanti kejahatan bisa juga. Nah, antisipasi itu yang perlu dilakukan tentunya. Karena kalau sudah judi online sekalinya menang, soalnya nanti ketagihan lagi gitu. Dikasih menang sekali. Kalahnya berkali-kali kan nah, gitu. risiko itu yang mungkin masyarakat belum paham begitu Pak Kadis Pak Kanit. Lalu menghayal kaya, miskin pasti kan gitu. Intinya ya judi ya pasti kalah lah gitu ya. Pasti itu ya. Pasti kalah ya. Jadi jangan main judi kalau bisa. Menang Pak Kanit gitu mungkin. Iya, dapat menang pasti nanti ujung-ujungnya kalah. Iya, selain judi online kan judi yang konvensional juga ada begitu mungkin di masyarakat kita. Tajen mungkin itu masih tergolong judi juga Pak Kanit, yang masih ramai juga. Dan karena masyarakat memang katanya mencari penghasilannya ya memang di sana begitu. Kalau masalah tajen sih ya memang marak ya, bukan kita akui ya. Memang itu termasuk juga dari runtutan perkara ya. Awalnya kan taburah namanya kan. Sebenarnya taburah aturannya itu kan diadakan di pura ya, 3 set kan gitu. Taruhannya pun zaman dulu hanya pakai pes bolong. Cuma sekarang kan lain lagi, sudah berkembang ke judi jadinya kan gitu. Jadi kita sih berupaya, cuma yang namanya masyarakat Bali pada umumnya ya, udah kita nggak bisa munafik lagi. Namanya tajen itu mungkin susah kita berantas ya, tapi tergantung pimpinan juga. Kalau pimpinan mengatakan kita bisa, kok ada aturannya, kok ada undang-undangnya yang mengatur. Pasal 303 ya kalau nggak salah itu udah mengatur masalah perjudian. Jadi kalau kita mau tegas, mau tindak secara tegakkan supervisi hukum ya bisa aja kan gitu. Itu mungkin, cuma kita ya kembali kalau bisa ya edukasi dulu lah gitu, jangan terlalu lah gitu. Nanti efeknya ya seperti yang Mbak bilang ya, sudah nggak punya uang pengen judi, ya udah kemana-mana bisa begitu. Emosi dikit-dikit emosi main pukul terus mencuri kan gitu jadinya. Baik. Dan Pak Kadit, kembali ke Harkam Tipmas menjelang Pilkada nanti ini kan mulai berlapis lagi, karena walaupun nanti November masih beberapa bulan lagi, tentunya dari sekarang tahapannya sudah mulai dari sekarang. Baliho juga sudah mulai banyak yang memasang begitu. Di media sosial juga semakin masif ini untuk para pendukung-pendukungnya, walaupun ini belum penetapan siapa calonnya begitu ya Pak Kanit ya. Tapi kalau untuk di desa, mungkin di wilayah hukum Polsek Tejakula sendiri, gimana Pak Kanit untuk antisipasinya begitu, apalagi kalau jangan sampai nanti kan ada di tempat-tempat ibadah begitu. Hal-hal itu yang mungkin perlu diantisipasi juga. Gimana Pak Kanit? Iya memang ya, kalau saat ini kan belum mulai tahapan kampanye, sebenarnya untuk APS sih boleh Mbak. Jadi belum ada sih saya lihat larangan untuk APS, alat peraga sosialisasi namanya. Jadi mereka pasang foto ya mungkin dengan cara perkenalkan diri dia mereka, tapi tidak ada ajakan untuk mencoblos kan gitu.
Nanti kalau itu sudah ada ajakan untuk memilih dia, untuk mencoba, sudah menyalahi kan gitu. Jadi kalau pada saat mulai tahapan kampanye bolehlah PK, alat peraga kampanye, kan itu boleh dipasang. Sekarang di Kecamatan Tejekule ada beberapa yang APS itu seperti saya bilang, namun kami tetap berkomunikasi dengan Panwascam ya. Jadi sinergi kami dengan PPK, Panwascam selalu nyambung. Jadi jika terjadi satu pelanggaran pemilu terutama ya, kita tetap koordinasi ke Panwascam, gimana tindakan-tindakan preventif yang kita lakukan kayak gitu. Baik, terakhir Pak Kanit, ditekankan kembali nih Ki, mungkin apa yang perlu, karena memang sinergitas yang diperlukan begitu ya, agar pelaksanaan pilkada nanti juga berjalan aman, lancar, kondusif begitu, apa yang perlu ditekankan juga terkait dengan pilkada nanti. Sebagai closing statementnya Pak Kanit, karena ini sudah hampir 1 jam juga ternyata. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami ya dari kepolisian selalu berupaya ya melakukan kegiatan yang bisa menjaga Harkamtibmas. Namun upaya-upaya kami tidak akan pernah berhasil jika tidak ada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari tingkat bawah, menengah dan atas kayak gitu. Jadi bentuk sinergitas lah. Jadi selama ini kami khusus kepolisian Polsek Tejekule ya mengucapkan terima kasih pada warga masyarakat Tejekule khususnya. Sampai saat ini situasi masih berjalan kondusif, kerjasama kita sudah bagus, para tokoh-tokoh kita sudah berkolaborasi dengan kita, termasuk Saudara Kesatuan lain. Jadi terima kasih kami ucapkan, semoga kedepannya dalam pemilu kada ini juga situasi tetap kondusif. Namun sebelum saya closing, biasalah saya berpantun Mbak. Itu biasa, ini hubungannya dengan sinergitas mungkin ya. Jadi tolong dibantu dengan cakap ya Pak Kanit Reskrimnya. Keambengan membeli tas dikawal Babim Kamtibmas. Cakep. Kepidada membeli nasi diantar si Maman. Asik. Dengan sinergitas kita patroli Harkamtibmas. Cakep. Agar pemilu kada berjalan situasi aman. Asik. Luar biasa nih Ki. Pak Kanit Reskrim gimana nih Ki, silakan. Oke, saya sedikit ya menambahkan juga ya. Jadi intinya mari kita bergandengan tangan ya. Jadi semua elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ya, untuk menyukseskan pemilu kada 2024 ini. Ya. Jadi dengan kerjasama itu ya, keberhasilan Polri adalah keberhasilan bersama kita. Saya kira itu aja. Baik, mari kita bersinergitas pendengar, karena tidak mungkin keamanan itu bisa dari pihak kepolisian saja begitu. Seberapa sih petugas kepolisian begitu ya, apalagi ini patrolinya banyak sekali tadi disampaikan setiap harinya. Jadi mari kita guyup bersama begitu menciptakan situasi yang aman dan kondusif pastinya. Menjelang pilkada serentak di tahun 2024 nanti bulan November, dan sekarang di bulan Agustus kita akan menyemarakan Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mari kita semangat bersama menjaga keamanannya, apalagi ini banyak yang gerak jalan juga. Mungkin nanti ada lomba-lomba juga ya Pak Kanit ya. Ini tugas-tugas tambahan lagi buat kepolisian. Baik, terima kasih banyak Kanit Intel Polsek Tejekule Ibda Gede Wiarsa. Terima kasih Pak Kanit, dan juga Kanit Reskrim Polsek Tejekule Ibda Komang Widya CSH. Terima kasih Pak Kanit, dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja semuanya. Kami akhiri untuk dialog Hebalengkengken pagi ini jelang Pilkada 2024. Polsek Tejekule tingkatkan patroli Harkamtibmas. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.